km di atas bumi Sabtu pagi setelah penerbangan sekitar 23 jam. Nah, dari ada 3 poin yang harus kita pelajari hari ini, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Ini semua disebut gerak, secara umum disebut gerak vertikal. Ayo. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah, coba dilihat di depan ada. Nah, sehubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu gerak vertikal. Coba diperhatikan dulu videonya. It takes 3 hours to compare the 800,000 cubic feet of air in Czech. Sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama secara bersamaan pada ruang hampa? Apa yang terjadi dan jelaskan mengapa hal itu terjadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana jika bulu ayam dan bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama secara bersamaan pada ruang yang ada udara? Apa yang terjadi dan jelaskan hal itu bisa terjadi. Nah, sekarang menjawabnya di LKPD. LKPD-nya saya bandingkan dulu ya. Nah, silakan masing-masing dijawab di LKPD-nya dulu. Bisa menyampaikan jawabannya, pendapatnya? Saya tuh, Oke, silakan. jadi prediksi saya yang pertama, pada ruang hampa udara, bendanya jatuh bersamaan karena ketinggiannya sama. Yang kedua, pada ruang terbuka, jatuh tidak bersamaan karena adanya gaya gesek antara benda dan udara. Oke, terima kasih. Kita akan melakukan percobaan sederhana. LKPD-nya sudah ada ya? Ya, Bu. Oke, petunjuknya untuk melakukan percobaan. Coba diperhatikan di LKPD-nya. Dipaham cara kerjanya? Kita akan lakukan secara berkelompok. Di sini Ibu sudah bagi teman kelompoknya. Coba sudah dikenali alatnya. Silakan masing-masing kelompok perwakilan ambil satu-satu. Cara membaca berdiri bacanya. Bagaimana cara membaca lutut? Harus rata dengan mata. Berapa bulan tuh? Ini bagaimana nih? Berapa yang mau menuliskan hasil percobaannya di atas? Silakan kelompok 3. Oke, atas nama. Oke, silakan. Lihat videonya. Videonya. Bagaimana hubungan ketinggian suatu benda dengan waktu tempuh benda saat jatuh bebas? Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Bu. Oke, silahkan. Jadi, hubungan ketinggian suatu benda dengan waktu tempuh benda saat jatuh bebas, semakin tinggi posisi awal suatu benda, waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Semakin tinggi posisinya, maka waktu yang dibutuhkan semakin Lama. Ada yang lain? Sama, Bu. Sama. Oke, lanjut ke kesimpulan dari percobaan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok mana yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, dari kelompok 2. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat kami hasilkan dari hasil pengamatan dari percobaan kami, waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk jatuh ke permukaan bumi tergantung tingginya. Semakin tinggi suatu benda, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk sampai di permukaan bumi. Berarti ada 3 kesimpulan yang diperoleh. Waktu yang dibutuhkan
2H per G. Ada yang bisa menyampaikan? Perhatikan dulu soalnya. Lihat, sebuah mangga jatuh bebas dari pohonnya. Dia jatuh bebas ya? Nah, kalau H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Sama dasarnya H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Kita silang saja 2H sama dengan GT kuadrat. Dibuka tempat GT kuadrat sama dengan 2H. T kuadrat sama dengan 2H per G. Nah, T ini sama dengan akar 2H per G. Paham? Oke. Sekarang kita sampai pada penutup. Kita mau menyimpulkan dari kegiatan apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana hubungan antara ketinggian dengan waktu? Ada yang bisa? Oke, silakan. Semakin tinggi suatu benda, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke permukaan bumi semakin lama. Oke. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hubungan antara massa dengan waktu? Oke, silakan. Waktu yang dibutuhkan suatu benda saat jatuh tidak bergantung kepada massanya atau bergantung pada ketinggiannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana karakteristik gerak jatuh bebas? Oke, silakan. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus berubah beraturan yang memiliki kecepatan awal sama dengan nol dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, bagaimana karakteristik dari gerak vertikal ke atas? Oke, silakan. Gerak vertikal ke atas adalah gerak lurus berubah beraturan yang arahnya ke atas dan kecepatan awalnya tidak sama dengan nol serta dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana karakteristik gerak vertikal ke bawah? Saya Bu. Silakan. Jadi, karakteristik gerak vertikal ke bawah adalah gerak lurus berubah beraturan yang arahnya ke bawah. Kecepatan awalnya tidak sama dengan nol serta dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi, yang berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan oleh satu benda untuk jatuh ke permukaan bumi itu adalah ketinggiannya, bukan massa. Kemudian gerak jatuh bebas, pergerakannya dari atas ke bawah, kecepatan awalnya sama dengan nol. Vertikal ke bawah, dari atas ke bawah, kecepatan awalnya tidak sama dengan nol. Vertikal ke atas, dari bawah ke atas, kecepatan awalnya tidak sama dengan nol. Dan semua dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi, untuk pertemuan hari ini, Ibu anggap selesai. Kita applause dulu untuk kita semua. Nah, sebelum berakhir, coba dibuka LKPD-nya. Di posisi duduknya seperti semula. Silakan ya berposisi. Masing-masing nanti setelah selesai yang duduk paling belakang silakan kumpul ke depan. Yang lainnya tetap duduk di tempat masing-masing ya. Oke, silakan bekerja. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silakan yang paling belakang kumpul ke depan pekerjaannya temannya. Dengan selesainya kegiatan terakhir kita yaitu mengerjakan tugas pada hari ini, maka secara keseluruhan kegiatan kita hari ini juga berakhir. Ketua kelas untuk memimpin doa penutup, silakan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pelajari materi gerak parabola. Oke? Sekian, terima kasih.